Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahaba lana ala kibari auladina wa awsana bitarbiyatil aulad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-ahadus samad wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi huwa ibadur rahman wa khairul abdi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Dalam pertemuan kali ini marilah kita sama-sama untuk mengkaji bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita semua. Termasuk nikmat kesehatan, nikmat anak keturunan yang menyenangkan, dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tak henti-hentinya saya selalu berwasiat kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah agar bertakwa kepada Allah. Takwa yang bisa menumbuhkan semangat hidup dan perjuangan di dalam mengejar prestasi amal kebaikan. Agar hidup kita tidak sia-sia dan percuma. Agar hidup kita bermakna dan penuh arti. Bermanfaat untuk diri kita sendiri. Bermanfaat untuk keluarga, terutama anak, istri, dan juga bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini akan disampaikan materi tentang pentingnya pendidikan, terutama mendidik anak-anak kita yang dalam bahasa kita disebut dengan istilah tarbiyatul aulad. Orang tua zaman modern memang berbeda jauh dengan zaman dahulu. Tantangan globalisasi dan teknologi begitu berat, menyerahkan sepenuhnya pada lembaga pendidikan tidak bisa menjamin bisa menjadikan anak berotak cemerlang, berbudi pekerti luhur, dan memiliki moral sesuai ajaran Islam. Apalagi pendidikan sekarang lebih mengutamakan kecerdasan otak daripada hati. Lalu bagaimana agar anak kita menjadi generasi penerus yang taat pada syariat Islam? Mendidik anak memang susah-susah gampang. Menjadikan anak yang soleh, yang taat pada ajaran Islam, tidak semudah membalikan telapak tangan, mendidik sendiri, dan membatasi pergaulan di rumah juga. Tidak mungkin membiarkan mereka lepas dalam pergaulan di lingkungannya. Cukup berisiko. Hampir setiap orang tua mengeluhkan betapa saat ini sangat sulit dalam mendidik anak-anak. Mereka karena memang mereka anak-anak tercipta pada zaman yang berbeda. Di dalam hadis diterangkan, "Abdibu auladakum fa innahum maqluun bi ghairi zamanikum." Ajarilah adab anak-anak kalian, karena sesungguhnya mereka hidup tercipta pada masa zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Memang tidak dipungkiri, bukan saja
sikap anak-anak zaman sekarang yang lebih berani dan agak sulit diatur. Tetapi juga tantangan arus globalisasi, beda informasi dan teknologi yang turut memiliki andil besar dalam mewarnai sikap dan perilaku anak. Saudara-saudara, sahabat-sahabat rahimakumullah, tentunya kita sebagai orang tua tidak ingin meninggalkan anak keturunan kita kecuali dalam keadaan mereka itu kuat akidahnya, mulia akhlaknya, dan prima prestasinya. Tiada pemberian orang tua yang lebih utama dari adab yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana hala walidun biwalidihi afdalu min azabi." Tiada pemberian kedua orang tua yang diberikan kepada anaknya yang lebih utama daripada azab. Mencermati perilaku anak-anak di zaman modern ini memang amat memprihatinkan. Sebab umumnya mereka dididik hanya dengan pendidikan yang bersifat aspek kognitif semata. Sedangkan pendidikan moral dan rohani sangatlah kurang. Seharusnya sebagai orang tua yang mengharapkan putra-putrinya yang menjadi anak yang soleh-soleha, mereka sendiri harus mencerminkan keteladanan yang baik dan menciptakan nuansa rohani yang kental. Jadilah teladan bagi anak-anak kita agar kita bisa menjadi contoh nyata bagi mereka semua. Hendaknya di dalam mendidik anak-anak kita, yang terpenting adalah tanamkan akidah sejak dini. Karena menanamkan akidah yang kokoh adalah tugas utama kita sebagai orang tua. Orang tualah yang sangat mempengaruhi tumbuh berkembangnya sendi-sendi agama dalam diri anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ibu bapaknya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Demikianlah riwayat hadis Bukhari. Tujuan penanaman akhlak pada anak adalah agar si anak mengenal siapa Rabbnya, Tuhannya sejak si bayi dalam kandungan seorang ibu. Bisa memulainya dengan sering bersenandung menggunakan asma Allah. Begitu sudah lahir, orang tua mempunyai kesempatan untuk membiasakan si anak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Pada usia dini, anak harus diajak untuk belajar menalar bahwa dirinya, orang tuanya, seluruh keluarganya, manusia, dunia, dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penanaman akidah pada anak harus disertai dengan pengetahuan hukum-hukum syariat secara bertahap. Proses pembelajarannya bisa dimulai dengan memotivasi anak untuk senang melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Misalnya mengajak sholat, baca doa, atau membaca Al-Quran bersama. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Tentu saja anak akan lebih memahami dan mengamalkan hukum jika dia melihat contoh nyata pada kedua orang tuanya. Sebab orang tua adalah guru dan orang terdekat bagi si anak yang harus menjadi panutan. Karena itu orang tua dituntut untuk bekerja keras, memberi contoh dalam memelihara ketaatan serta ketekunan dalam beribadah dan beramal soleh. Insya Allah dengan begitu anak akan mudah diingatkan secara sukarela. Keberhasilan mengajak anak dalam sebuah keluarga memerlukan kerja keras yang kompak antara ayah dan ibu. Jika ayah dan ibu masing-masing mempunyai tujuan